Baik, terima kasih pada Pastor Melki. Mari kita berikan aplaus untuk Pastor Melki dengan tepuk tangan ataupun dengan memberikan jempol pada layar monitor Anda sekalian. Dari Pastor Melki tadi saya hanya mencatat bahwa persahabatan yang dipupuk oleh seorang imam itu adalah persahabatan yang melayani. Kita melayani dalam ritual ataupun melayani dengan sesama yang dia jumpai. Kita ke pembicara yang terakhir adalah Pastor Dr. Liviani Ponda SSMTH yang akan mengantar kita untuk memahami persahabatan dalam ritual Kristiani. Dr. Stanley Vianney Ponda SSMTH lahir di Woloan 29 Mei tahun 1977. Tahun 2003 menyelesaikan program Strata 1, program studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pada tahun 2014 menyelesaikan program Magister Teologi S2 di Leopold Franzens Universität Innsbruck, Austria. Dan program doktoral Teologi S3 pada tahun 2018 di universitas yang sama. Sejak tahun 2018 bertugas sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dan mengajar mata kuliah liturgi. Sekarang ini juga beliau menjabat sebagai Ketua LPMI di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya mempersilakan Pastor Dr. Stanley Vianney Ponda SSMTH untuk memaparkan materinya tentang persahabatan dalam ritual Kristiani. Ya, selamat malam para rekan-rekan dosen, para mahasiswa, tapi juga undangan yang menghadiri seminar ini. Saya pembicara yang terakhir, mungkin karena saya paling muda. Tentu bahan yang saya presentasikan lahir dari sebuah perspektif yang sangat berbeda, sangat sempit karena ini berkaitan dengan ritual Kristiani. Bagi saya, persahabatan bukan saja sebuah konsep yang didiskusikan. Persahabatan itu bukan hanya sesuatu yang kita wujud nyatakan, tetapi akan menjadi lengkap jika persahabatan itu pun dirayakan. Karena itu di dalam paper saya, sumbangan sederhana saya memberi judul Persahabatan dalam Ritual Kristiani, merayakan sebuah persahabatan. Ritual berkaitan dengan perayaan. Saya akan meringkaskan apa yang saya sudah tulis supaya waktu kita cukup. Titik berangkat saya adalah gagasan dari Pastor Dr. Paul Richard Renwarin tentang teologi persahabatan sebagai kontribusi teologi Kristen yang mampu menyinari cara berelasi sosial antar warga masyarakat Indonesia. Gagasan ini dituangkan dalam satu artikelnya yang berjudul Menuju Teologi Persahabatan dalam Fides et Ratio. Tadi Pastor Amri juga sudah menyinggung. Saya sekurang-kurangnya membaca dua tulisan tentang yang menyinggung tentang persahabatan, teologi persahabatan dari Pastor Cardo. Saya menyampaikan beberapa ringkasan, tentu sebentar Pastor Cardo bisa memperluas apa yang dia maksudkan. Ini sebagai sebuah perkenalan saja apa yang disampaikan oleh Pastor Cardo dalam artikelnya tadi. Dia menyebut ada dua kategori interaksi sosial, itu pertama relasi kekeluargaan, kinship, dan relasi persahabatan, friendship. Dan dua kategori ini kadang-kadang atau membentuk juga paradigma berteologi. Misalnya kategori pertama lalu nampak di dalam jadi gambaran kekerabatan, kekeluargaan muncul kelihatan di dalam istilah-istilah teologi, misalnya keluarga Allah, anak-anak Allah, Bapa dan Putra, persaudaraan, dan lain-lain. Tetapi menurut Pastor Cardo, kategori yang pertama ini memiliki keterbatasan karena yang diterima hanyalah mereka yang mempunyai kesamaan aliran darah, leluhur yang sama, wilayah yang sama, dan berbagai kesamaan lain. Pastor Cardo sebagai antropolog tentu melihat bahwa kebudayaan-kebudayaan Indonesia memiliki sebuah katakanlah model interaksi sosial yang sangat kental yang disebut sebagai kategori relasi persahabatan. Relasi ini mengalami adanya perbedaan ego dengan yang bukan saudara mungkin, dan yang menjalin kebersamaan untuk berelasi dengan orang lain. Lalu menurut Pastor Cardo, kategori sosial persahabatan ini
bisa menjadi pintu masuk mengupayakan teologi kontekstual Indonesia. Tentu teologi ini atau katakanlah kategori sosial persahabatan harus dipadukan atau dibaca dari perspektif paham Kristiani yang berakar dari kitab suci. Dan sumbangan kita ini ada dalam rangka juga untuk mempromosikan sebuah teologi kontekstual Indonesia yang berakar pada persahabatan. Saya mengutip salah satu pernyataan beliau di dalam artikel yang lain yang berjudul Filsafat, Teologi, dan Pemajuan Kebudayaan. Teologi persahabatan merupakan suatu cara baru dalam cara berrelasi antar warga masyarakat Indonesia yang sangat kuat terikat dengan relasi kekerabatan atau saudara-saudara, saudara bersaudara, seperti dalam moto di Sulawesi Utara, "Torang Samo Bersaudara." Justru cara berrelasi sebagai saudara ini masih bercorak tertutup dan eksklusif dan perlu dibuka serta diperkaya dengan corak persahabatan yang sejati. Lalu berangkat dari pemikiran Pastor Cardo, lalu saya coba untuk memberikan sebuah sumbangan dari perspektif yang lain, itu perspektif liturgi, teologi persahabatan dari perspektif ritual Kristiani atau liturgi. Nah, dua pertanyaan yang saya coba ajukan, bagaimana relasi persahabatan atau friendship ini diungkapkan dalam ritual Kristiani? Apa model persahabatan yang bisa ditawarkan oleh ritual Kristiani bagi teologi persahabatan yang digagas oleh Pastor Cardo? Saya mungkin penulis yang tidak banyak berbicara tentang istilah persahabatan pada bagian inti. Justru saya lebih banyak berbicara tentang partisipasi aktif, satu istilah yang sangat kental di dalam liturgi Katolik. Tentu ada alasan. Tadi sudah banyak diungkapkan kategori-kategori atau ciri khas sebuah persahabatan. Berangkat dari pengalaman konkret, saya menemukan bahwa salah satu yang menandai sebuah persahabatan yang biasa adalah orang berpartisipasi secara aktif. Dan partisipasi aktif ini menjadi sebuah prinsip liturgi yang sangat penting dalam liturgi Gereja Katolik Roma. Dan ini bagi saya menjadi pintu masuk untuk melihat persahabatan itu di dalam liturgi. Ya. Dalam konteks Konsili Vatikan Kedua, partisipasi aktif menjadi kunci hermeneutis untuk memahami tujuan pastoral liturgi, pembaharuan liturgi. Cita-cita pembaharuan liturgi tidak lain dan tidak bukan supaya umat boleh berpartisipasi secara aktif berbuah di dalam liturgi. Saya pada bagian inti ini lebih banyak berbicara tentang partisipasi aktif di dalam liturgi. Tentu ada sejarahnya yang saya bahas. Jadi liturgi partisipasi aktif sebenarnya bukan temuan Konsili Vatikan Kedua, tetapi ini berkaitan dengan liturgical movement pada abad 20 yang secara resmi diungkapkan di dalam Motu Proprio Paus Pius ke-10, di mana dia mengatakan bahwa partisipasi aktif dalam misteri-misteri di dalam doa publik gereja sebagai sumber pertama dan penting dari roh Kristiani yang sejati. Dan konsep ini lalu diambil alih oleh liturgical reform Konsili Vatikan Kedua. Di situ ditegaskan bahwa partisipasi aktif sebagai prinsip formal pembaharuan liturgi, ya, seperti dikatakan oleh Joseph Ratzinger dalam buku Geist der Liturgi. Salah satu pokok pikiran penting dari Sacrosanctum Concilium, dokumen liturgi, adalah partisipasi aktif umat di dalam liturgi. Juga seorang katakanlah desainer arsitektur pembaruan liturgi Annibale Bugnini mengatakan hal yang sama. Salah satu prinsip mendasar yang memberikan arah bagi pembaruan liturgi itulah partisipasi aktif. Tentu saya tidak bahas secara lebih terperinci, saya melihat beberapa hal saja. Apa yang dimaksudkan oleh Sacrosanctum Concilium, dokumen liturgi tentang partisipasi. Ya. Menurut Sacrosanctum Concilium, partisipasi aktif itu dipahami sebagai hakikat dari liturgi dan berdasarkan martabat baptis umat beriman. Kenapa partisipasi itu perlu? Karena ini berkaitan dengan hakikat liturgi. Liturgi menuntut partisipasi aktif, dan kemudian partisipasi aktif itu berdasarkan pada martabat baptis umat beriman. Bahkan di dalam Sacrosanctum Concilium 14 dikatakan partisipasi aktif merupakan sumber yang tak tergantikan untuk menimba semangat Kristiani yang sejati.
Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya partisipasi aktif menurut Sacrosanctum Concilium? Tidak ada definisi khusus. Yang kita bisa lihat adalah istilah-istilah yang dipakai. Jadi partisipasi itu selalu digandengkan dengan kata-kata sifat yang mungkin dalam konteks persahabatan itu sangat penting, ya. Berpartisipasi dalam liturgi itu harus secara sadar, penuh, saleh, berbuah, bersifat kebersamaan, mudah untuk dilaksanakan, lebih sempurna, lahir dan batin, aktif dan lain-lain, ya. Dan ini sifat-sifat ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk memahami persahabatan itu di dalam liturgi, ya. Karena partisipasi aktif berarti liturgi adalah sebuah tindakan komunal. Ini persahabatan itu sesuatu berkaitan dengan sebuah tindakan komunal. Seluruh umat adalah subjek dari tindakan liturgi, bukan saja klerus. Lalu kemudian pada bagian berikut, setelah uraian yang panjang tentang partisipasi aktif di dalam liturgi, saya coba melihat implementasi prinsip partisipasi aktif dalam liturgi konkret. Memang dipakai istilah partisipasi, tapi dalam liturgi konkret itu saya melihat bahwa tersirat juga sebenarnya semangat persahabatan yang sudah banyak disinggung tadi, ya. Kita tahu dalam Sacrosanctum Concilium nomor 21 ada satu prinsip yang sangat penting, bahwa di dalam pembaharuan naskah dan upacara-upacara harus dibuat sebuah perubahan yang sangat-sangat penting agar umat Kristiani boleh menangkap dengan mudah, dapat ikut serta dalam perayaan secara aktif, secara penuh, aktif, dan atas secara khas bagi jemaat, ya. Dari kata-kata Sacrosanctum Concilium nomor 21 juga, biarpun tidak bicara tentang persahabatan, tetapi semangat atau jiwa persahabatan itu juga diungkapkan di situ, sehingga liturgi itu yang menuntut partisipasi itu juga bisa menjadi lokus dari sebuah persahabatan. Nah, dalam bagian ini saya mengambil dua bentuk liturgi atau ibadat konkret. Itu pertama, dalam bagaimana partisipasi aktif itu terungkap di dalam perayaan Ekaristi, dan yang kedua, bagaimana partisipasi aktif itu terungkap di dalam praktek kesalehan umat. Dan ini tentu hal yang sangat menarik bagi saya. Yang pertama, di dalam perayaan Ekaristi secara sangat singkat saja, partisipasi aktif itu terungkap lewat kata, nyanyian, gerak, sikap tubuh, sikap mendengarkan, dan hening, ya. Juga yang sangat penting saya lihat misalnya dalam rubrik buku misa, dalam bahasa Latinnya, instruksi pertama yang diungkapkan di situ adalah populo congregatum. Jadi ketika umat berkumpul, rubrik ini mengungkapkan Ekaristi sebagai sebuah tindakan umat berkumpul. Tentu dihubungkan dengan persahabatan, ini menyiratkan sebenarnya sebuah semangat persahabatan. Di dalam Ekaristi ada interaksi. Dan di dalam Ekaristi bukan karena relasi kekerabatan, melainkan karena sebuah kesadaran kolektif, kesadaran akan identitas kultural. Ya, ini dimensi persahabatan. Ya. Dalam perkumpulan Ekaristi tidak menghapus diferensiasi sosial, tetapi merelatifir. Ya. Karena di dalam Ekaristi, dalam prakteknya, semua disapa sebagai saudara-saudari, dalam arti disapa sebagai sahabat. Ya. Diferensiasi sosial atau pangkat kedudukan itu tidak memainkan peranan yang sangat penting. Tentu banyak aspek-aspek lain lagi dalam perayaan Ekaristi di mana partisipasi atau dimensi persahabatan itu terungkap. Yang menarik juga bagaimana praktek persahabatan terungkap di dalam devosi rosario. Ini sangat sederhana sebenarnya. Praktek ini memiliki karakter kebersamaan dan persahabatan yang sangat kuat. Saya tidak mengatakan, saya hanya merumuskan, saya mengutip beberapa pernyataan yang ada di dalam tulisan saya. Misalnya, karakter kebersamaan terungkap di mana semua yang hadir adalah bagian dari eklesia orans, gereja yang sementara berkumpul untuk berdoa. Pengulangan doa Salam Maria akan melebur segala sekat-sekat perbedaan status sosial di tengah umat yang hadir. Di dalam perkumpulan itu mereka semua adalah sesama saudara yang hadir di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembahnya. Kutipan yang lain,
Ibadat rosario memberikan ruang fleksibilitas yang lebih luas bagi umat yang terlibat di dalamnya. Batasan-batasan pembagian tugas yang ketat juga tidak terlalu penting di dalam rosario. Cukup pada satu orang yang bertindak sebagai pemandu, yang lain terlibat dan berdua bersama. Tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dimarginalkan. Semua adalah bagian dari komunitas yang berdoa. Kesalahan seorang anak kecil yang menderaskan Salam Maria secara terbata-bata dimaklumi dan diterima. Semua yang hadir mendapatkan giliran untuk mengucapkan atau melakukan sesuatu. Apa yang diucapkan adalah sesuatu yang sudah lazim dalam pendengaran dan hafalan. Tidak ada sesuatu yang aneh dan rumit. Teks-teks doa serba sederhana dan menyentuh hati. Lalu pada bagian penutup, saya coba menawarkan satu model persahabatan yang berinspirasi dari ritual atau liturgi Kristiani atau beribadah, itulah persahabatan ekaristis. Tentu ekaristis di sini saya tidak persempit pada ritualnya, tetapi pada semangat ekaristik. Menutup sebuah persahabatan ekaristik. Ritual Kristiani, liturgi persahabatan bisa menjadi sebuah jawaban atas pencarian manusia akan bentuk interaksi sosial yang berbasis pada persahabatan. Katakanlah ritual Kristiani adalah lokus persahabatan. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Renwarin, relasi persahabatan pada dasarnya adalah upaya untuk keluar dari ego diri sendiri menuju ke luar lingkungan kelompoknya dan membentuk relasi dengan orang lain. Dalam ritual Kristiani itu juga terungkap. Persahabatan ditandai dengan usaha dari individu untuk terlibat dalam interaksi sosial, ya, tidak menjadi penonton bisu. Komunitas ekaristis bukan semata-mata sebuah entitas yang dibangun atas dasar interaksi vertikal. Tadi banyak sudah disinggung persahabatan teologis. Gereja yang termanifestasi dalam perkumpulan ekaristi merupakan sebuah persekutuan dan persahabatan umat beriman dengan Tritunggal Maha Kudus. Ini inspirasi juga dari tulisan Pastor Karno, ya. Persahabatan gereja yang berinspirasi dari persekutuan Allah Tritunggal itulah persahabatan ekaristis. Prinsip dasar yang membangun relasi persekutuan Allah Tritunggal adalah kasih. Kasih itu dimanifestasikan dalam tindakan Allah yang mencipta dan menyelamatkan, di dalam tindakan Allah Putra yang menebus dan membebaskan, dan di dalam tindakan Allah Roh Kudus yang menguduskan dan memperbaharui bumi. Ini bicara tentang pewahyuan Allah, tadi disinggung juga oleh Pastor Amri. Pewahyuan artinya apa? Bahwa Allah keluar dari dirinya, berjumpa dan membangun persahabatan dengan dunia dan manusia. Dengan cara apa? Mencipta, menembus, menguduskan, dan membaharui. Satu dimensi penting dari persahabatan ekaristi adalah ini berkaitan dengan makan dan minum. Ya, mungkin Pastor Berti lebih tahu, orang Cina mengatakan persahabatan itu dimulai dari perut. Saya tidak tahu apakah betul atau tidak. Tapi ini juga ada nuansanya di dalam ekaristi. Nah, ekaristi dihayati sebagai sebuah perjamuan. Ya. Jadi ekaristi itu berkaitan dengan makan dan minum. Dan persahabatan itu lebih banyak juga berkaitan dengan makan dan minum. Ya. Inspirasi dasarnya adalah teologi Paulus dalam 1 Korintus 10, 16-17. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mengambil bagian dalam roti yang satu ini. Dan ini menjadi inspirasi yang sangat bagus dalam konteks ekaristi. Bagi Paulus, partisipasi dalam perjamuan membentuk persekutuan gereja. Ya. Artinya, persekutuan, partisipasi di dalam perjamuan ekaristi membentuk persekutuan dan persahabatan. Jadi mengambil bagian di dalam makan dan minum perjamuan yang terjadi di dalam ekaristi itu juga membentuk persahabatan. Dan roti dan anggur adalah lambang cinta dan pemberian dari Kristus. Dan ekaristi itu memberikan inspirasi bagi sebuah persahabatan yang berbasis pada kasih, pemberian diri, dan pengorbanan. Tadi sudah diungkapkan juga oleh Pastor Amri. Dan inilah inspirasi persahabatan yang berasal dari Yesus sendiri. Ia membiarkan dirinya diambil, dibagi-bagi demi keselamatan banyak orang, pro multis effundetur. Sehingga bagi kita ini inspirasi penting, menarik bagi saya, Yesus menjadi sahabat sejati bagi sesamanya. Seperti di dalam Yohanes 15:13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selamat ulang tahun Imamat ke-40 Pastor Paul Richard Renwarin. Saya mengutip satu ayat di dalam liturgi tabisan
di mana sesudah seorang ditabiskan, lalu ayat ini yang dinyanyikan atau dibacakan, iam non dicam vos servos, set amicos, quia omnia cognovisti, que operatusum in media vestri. Saya tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat, karena kalian telah mengenal segala sesuatu yang telah saya kerjakan di tengah-tengah kamu. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada moderator. Baik sekali, terima kasih banyak Pastor Stanley. Mari kita berikan aplaus untuk Pastor Stanley dengan tepuk tangan ataupun memberikan reaksi jempol pada layar monitor Anda sekalian. Terima kasih Pastor Stanley sudah mengantar kita untuk melihat partisipasi aktif sebagai pintu masuk untuk melihat persahabatan dalam praksis ritual kita, praksis liturgis kita. Dan ternyata di dalam liturgi kita, di dalam doa-doa rosario maupun Ekaristi, orang semua basudara. Para sahabat yang terkasih, acara berikut kita, mari kita rehat sejenak sambil melihat dulu satu yang mau lewat ini. Dan setelah yang satu yang lewat ini, kita akan memberikan kesempatan kepada Pastor Cardo untuk menanggapi atau mengungkapkan sesuatu dalam waktu 5 sampai mungkin 7 menit. Kita berikan kepada Pastor Cardo. Tapi saya sekalian untuk melihat dulu yang mau lewat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pastor Cardo Renwarin PR atas pesta imamat yang ke-40. Tentu berkat Tuhan yang berlimpah atas panggilan imamat dari Pastor Cardo. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, waktu yang panjang dalam pelayanan di dalam gereja. Semoga Pastor Cardo tetap bersemangat, diberikan kesehatan yang baik untuk melayani umat, gereja, dan terlebih para frater dan para mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng sesuai dengan keahliannya untuk mengajar antropologi budaya, sosiologi, dan juga menulis banyak buku sesuai dengan ilmunya untuk disumbangkan kepada para mahasiswa, kepada masyarakat. Kita patut bersyukur atas ulang tahun imamat yang ke-40 ini. Semoga Pastor Cardo menjadi imam Kristus yang baik untuk menjadi perantara rahmat bagi siapa saja yang membutuhkan, terlebih kehadirannya di Seminari Pineleng. Sekali lagi Pastor Cardo, saya ikut berbahagia, ikut bersyukur dan mengucapkan selamat atas hari ulang tahun imamat yang ke-40 ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng mengucapkan profisiat selamat buat Pastor Cardo merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-40. Bagi saya sendiri, Pastor Cardo memiliki semangat, jiwa yang sangat mudah untuk membantu para mahasiswa yang merupakan anak-anak didiknya. Mudah-mudahan di umur imamat yang sudah 40 tahun ini, Pastor Cardo dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi bagi pembinaan, bagi pengajaran untuk para mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Selamat Pastor, kami akan terus berdoa bagi kehidupan Pastor. Terima kasih. Saya mewakili komunitas kateketik Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng mengucapkan profisiat atas hari ulang tahun imamat yang ke-40 dari Pastor Paul Richard Renwarin PR. Semoga di usia imamat yang ke-40 tahun ini, Pastor Cardo senantiasa diberikan kekuatan untuk melanjutkan tugas penggembalaan bagi umat, terlebih khusus pengabdian untuk kampus kita tercinta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya, Frater Edo Denga MSc, sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi
Filsafat Seminari Pineleng mengucapkan profisiat atas 40 tahun imamat bagi Pastor Kardo Renwarin PR. Pastor Kardo adalah sosok yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada kami subjek bina di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Kalau mau mengenal budaya lebih bagus, lebih indah, datang kepada Pastor Kardo. Karena Pastor Kardo akan memberikan suatu pelajaran budaya, nilai-nilai budaya yang baik bagi kita, para filsuf dan teolog, juga kepada umat sekalian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.